Ya. Oh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mia dari Bumdes Daun Tuan. Ini kami dari LSM Mas Resi Jember dengan mahasiswa kami dari UNU Prodi dan Mesin ingin beberapa hal mengajukan pertanyaan terkait pengolahan sampah di sini. Kami persilakan dulu pada mahasiswa, silakan. Saya mau tanya, sehabis digiling biasanya diapakan proses selanjutnya? Jadi setiap hari itu, setiap minggu itu pasti ada proses penggilingan. Nah itu biasanya kita mencapai 2 ton satu minggu. Nah 1 minggu itu per minggu itu kita habis milah, dipilah, nanti ditaruh di atas. Nah setelah di atas itu kita nanti proses penggilingan. Nah proses penggilingan itu kita tidak sembarangan untuk memproses secara sembarang atau secara acak-acak. Itu ada jenisnya sendiri-sendiri. Jadi ada tahapannya. Sampah itu aqua dulu. Ada tahapan setiap jenisnya itu ada urutannya gitu. Nah, nanti setelah digiling itu kita jual ke pabriknya langsung. Pabriknya ada di Banyuwangi. Tapi itu ada proses pengeringan dulu sebelum kita kirim ke pabrik. Pengeringan itu kita secara manual dulu. Kita belum ada proses teknologinya. Ya, maksudnya silakan tadi langsung ya. Berapa jam Kak durasinya? Durasinya itu tergantung jenisnya. Kalau jenisnya aqua bening itu kan prosesnya cepat. Kalau jenis yang lain atau dekolet atau apa itu bisa mencapai 5 jam. Itu kena sinar matahari langsung dan iya. Terus untuk proses pengiriman itu Ya. ditampung dulu apa langsung ke sana langsung? Ya. Kalau kita itu targetnya 2 ton itu ngirim. Soalnya apa? Kalau 1 ton kita besar di biaya transportnya. Kita juga menghitung biaya penggilingan satu kilonya itu berapa, terus biaya tenaga kerjanya berapa, terus biaya pengiriman 1 kilonya itu berapa. Jadi kita hitung dulu. Nah itu targetnya kita harus 2 ton ya. Kalau tidak nyampe segitu kita ditanggung. Terus yang satu mesin airnya. Nah, jadi ada 2 tempat air di bawah itu untuk membersihkan sampah yang sudah digiling, yang sudah keluar dari mesin. Nah, untuk yang satunya kita itu tarik air dari bawah ke atas biar proses penggilingan lancar. Dan untuk sampah-sampah seperti kaca itu bagaimana prosesnya? Oh iya, kalau sejauh ini kita itu masih yang tidak bisa digiling itu kita masih setor ke pengepul. Kita masih tidak mampu untuk mengelola itu. Tapi ini kita kerjasama sama masyarakat, Ibu PKK, itu botol kayak gini itu kita tidak langsung jual ke pengepul. Kita olah sedemikian rupa untuk menambah untuk menambah penghasilan masyarakat. Contohnya ini bisa jadi sofa. Nanti ada contohnya. Sudah. Jadi bisa menambah penghasilan dari desanya sendiri. Kalau dari bahan-bahan kayu gitu Pak, gimana prosesnya? Kalau kayu itu kita tidak ngambil Mas. Yang dimaksud Mas itu kayu seperti apa? Kayu serpian-serpian itu. Nah, kalau ini kan unit pengolahan sampah, ya. Ini khusus plastik, kertas, koran, atau besi, kaca. Kalau semisal limbah kayunya kita itu beli juga, tapi kita hasilkan
dengan kerajinan. Untuk kerajinan tadi yang di galeri itu semua dari hasil limbah sampah kayunya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya? Untuk besi-besi logam itu. Ya, kita masih stok ke perpul. Tapi kita juga bisa mengelola itu untuk membuat kerawangan. Tahu kerawangan yang masjid itu, yang motif-motif, itu kita bikin juga. Jadi segala jenis apa yang diminati oleh konsumen itu kita jalankan sebisa kita. Gitu. Kalau semisal nanti konsumen itu, Mas buat kerawangan masjid. Nah, kalau kita bisa memungkinkan itu untuk berjalan, itu kita bakal menjalankan. Tapi kalau tidak bisa memungkinkan kita untuk tidak bisa membuatnya, itu kita tolak. Berarti selama ini harus ada yang pesan dulu ya kalau untuk isi Pesan maksudnya untuk yang kerawangan masjid itu enggak ada. ya. Ya, itu gini. Untuk kerawangan itu kan berbagai motif. Jadi itu sesuai dengan konsumen. Pesanan nanti dibuatkan desain dulu. Pihak konsumen itu membuat desain, bisa membuat dari BUMDesnya itu kita membuat desain juga bisa. Terserah untuk konsumennya mau bagaimana. Tapi kita itu di BUMDes sudah mempunyai 100-an lebih untuk motif kerawangannya. Mungkin ada lagi? Cukup dari mahasiswa. Kami persilakan ke Ibu Wakil Ketua Radio dulu, Bunda Oki. Dampak positifnya perekonomian masyarakat di sini itu bagaimana? Nah, banyak banget Bu untuk dampak perekonomian masyarakat. Contohnya kita itu memilah sampah yang gini ya. Ambil ya Bu. Ya, saya mau kasih contoh dulu. Itu aja. Ini kan kita beli dari warga atau dari pengepul. Ini masih kotor. Ini tidak siap digiling Bu. Ini kita oper ke masyarakat, ke ibu-ibu atau maupun ibu-ibu yang sudah tua yang tidak bekerja. Nah itu bisa membersihkan ini. Jadi ini nanti kita borongan sistemnya. Kita mengantar dan kita menjemput nanti hasilnya. Itu per kilonya kita bisa mencapai 2.000 untuk upah pembersihannya. Jadi ini kan tidak bisa digiling Masian, ada warnanya. Ini nanti warga yang bersihkan warna birunya ini sampai hilang. Jadi pure hasilnya kayak gitu. Nah, ini baru siap digiling. Jadi kita itu memberdayakan masyarakat yang terutama di desa. Nah, yang diketahui juga BUMDes Kaya Mandiri itu memberdayakan masyarakat yang ada di desa sendiri. Contohnya anak muda yang kesusahan untuk mencari pekerjaan itu tidak usah keluar Jawa atau bagaimana merantau. Itu di desa sendiri kita menampungnya. Menyerap tenaga kerja ya, membuka lapangan kerja juga. Terus untuk yang di luar desa itu kita pernah ada yang ngelamar pekerjaan tapi kita stop dulu. Soalnya apa? Pemuda yang ada di desa sendiri itu masih kekurangan banget Bu untuk lapangan pekerjaan. Jadi utamakan di desa sendiri aja SDM-nya, baru yang di luar kota atau di luar desa. Jadi memang Desa Balung Kulon ini betul memang judulnya mandiri. Kenapa? Karena memang sudah betul-betul memberdayakan SDM yang ada, bahkan mampu menciptakan lapangan kerja. Ini yang perlu dicontoh masyarakat, kita juga akademisi, dari teman-teman juga organisasi dan mahasiswa. Iya. Mungkin dari saya ya untuk semuanya. Ya. Apa kendala selama proses pemotongan sampah ini? Kendalanya apa? Sempatkah macet, tidak sesuai target, kemudian tidak bisa mengirim untuk setelah hasil pemotongan atau penjajahan itu? Ya. Kalau kendalanya ini kita dapat di SDM-nya Bu. Nah karena apa? Kita itu SDM-nya itu masih minim ya Bu. Dibilang minim masih. Tapi kalau untuk pengetahuan anaknya, terus ilmunya itu masih sudah tinggi. Tapi untuk tenaganya itu loh, itu masih berat kita. Dan terkendala dari sampah juga. Kita masih mencari sampah-sampah masyarakat yang bisa digiling. Kan kebanyakan sampah yang di masyarakat itu organik Bu. Iya. Ya.
Jadi yang bisa digiling itu kita pilih dulu sesuai dengan jenisnya 22 itu nanti kita siap digiling. Tapi itu nanti bisa terkendala dengan mesin. Mungkin mesinnya terdapat kesalahan atau kemacetan gitu, itu juga bisa. Terus kita kalau pengiriman itu kendalanya juga gitu, tidak sesuai target itu juga bisa. Tapi kalau sesuai target 1 minggu 2 ton atau 3 ton itu kita langsung kirim ke pabriknya. Gitu. Ya, terima kasih. Cukup. Di mesin itu berapa kilo atau Oh ya. berapa Untuk kintal? mesin itu kita sehari bisa mencapai 1 ton kalau bisa. Tapi selama produksi kita itu masih kekurangan untuk bahan bakunya. Jadi kita kan beli bahan baku dulu. Nah bahan bakunya itu kita beli semisal 5 kintal. Nah itu ada penyusutan tiap tonnya atau tiap 100 kilo itu ada penyusutannya. Jadi nggak sampai 500 kilo itu pure dari hasil gilingan, tidak. Kita beli bahan dari pengepul atau dari warga itu semisal 500 kilo jumlahnya. Itu hasilnya nanti itu tidak sampai segitu. Jadi tapi kapasitas mesin itu bisa 1 hari 1 ton kita gilingnya. Nah, untuk pengumpulannya sendiri itu berasal dari mana saja? Pengumpulan sampahnya. Iya. Nah, jadi kita itu mengadakan per dusun itu ada bank sampahnya di desa. Jadi di desa itu ada 4 dusun. Jadi per dusun itu kita membuka bank sampah. Jadi ada 4 bank sampah yang ada di desa. Nanti itu ada di setiap dusun itu ada penimbangan sendiri. Jadi setelah nanti warga itu menabung sampahnya ke dusun, nah dusun itu menyetor ke kita. Selain itu kita itu membeli ke pengepul yang lain. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Apa aja yang bisa digiling Pak? Nah, dari jawaban Mas Gali tadi sudah bisa menjawab pertanyaan Mas, tapi saya ulang lagi. Jadi yang bisa digiling itu kita ada 22 jenis. Ya, kalau semisal Masnya mau tahu apa aja jenisnya, nanti ada hasil pencacahannya. Jadi di situ nanti ada tulisannya seperti aqua gelas. Nah itu PP bening dan dekolet. Nah dekolet itu tempat cat. Tuh. Terus ada PP. Nah PP itu lah kayak ini. Ini namanya PP putih atau tembok. Jadi apa nanti kan ini bedak, bekas bedak bayi kan. Nah ini ada kulitnya ya, ada kertasnya. Itu nanti kita buang. Tapi kalau kertas itu nggak apa-apa digiling. Nanti kan kena air kan hilang. Tapi kalau semisal itu kayak plastik itu harus dipilah, harus dibuang. Kalau lebih jelasnya nanti 22 jenis itu kita sudah menyiapkan hasil gilingannya. Mungkin Mas mau foto silakan. Mungkin apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada nggak plastik yang nggak bisa digiling? Ada Mas, ada. Kayak botol aqua. Nah ini sama ini, kan sama-sama jenis plastik kan? Serupa. Tapi yang ini keras, yang ini enggak. Cara membedakan itu kita potong secuil aja, itu kita tes ke air. Kalau itu mengapung itu berarti bisa digiling. Kalau tenggelam itu berarti tidak bisa digiling. Atau bisa juga kita lihat di ini, di bungkusnya atau di botolnya. Kalau ada titik kayak kencingnya ini berarti keras. Ya tidak bisa digiling. Ini. Kan di setiap botol itu pasti ada nama plastiknya, PE, PP itu. Tapi nanti kalau semisal ini kan PET, tapi ada pentelnya, itu tidak bisa. Jadi kita bisa lihat dari situ, kita bisa lihat dari tes
pengapung atau enggaknya itu. Mungkin ada lagi?